Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas untuk pengembangan aplikasi berbasis web, yaitu materi tentang CSS lanjut. Jadi lanjutan dari CSS pertama yang ada di materi ke-5. Nah, untuk CSS lanjut ini kita nanti akan membahas tentang CSS layouting. Jadi apa CSS layouting itu? Yaitu sebuah teknik atau properti yang disediakan oleh CSS yang digunakan untuk mengatur dan meletakkan atau memposisikan elemen-elemen HTML yang sudah dibuat menggunakan CSS. Jadi semua elemen HTML yang nanti kita buat itu sebenarnya kita bisa mengatur dan meletakkan posisinya ada di mana. Jadi bisa kita set lebarnya, width, kemudian panjangnya atau height. Nah, kemudian posisinya ada di mana sesuai dengan letak terhadap parent. Oke, itu untuk layout. Kemudian, nah berikutnya sebelum masuk ke masalah CSS layouting, yaitu saya bahas dulu masalah pengelompokan tag. Jadi kalau tag di HTML digunakan untuk memberikan maksud arti dari fungsi konten. Jadi kalau kita tag dengan ini catatan atau I atau italik digunakan miring atau H1 digunakan untuk header sampai H6 atau header 6. Nah, ada beberapa selain itu ada beberapa tag, yaitu contohnya itu div dan span. Div dan span di sini tidak mempunyai arti, jadi hanya digunakan untuk mengelompokkan tag HTML. Jadi fungsinya nggak ada kalau div dan span, dia hanya mengelompokkan atau membungkus beberapa elemen yang ingin dikelompokkan. Itu div dan span. Nanti akan kita contoh lebih lanjut. Nah, kemudian masuk ke CSS display. Jadi setiap tag di HTML terletak pada sebuah kotak. CSS display mengatur perilaku dari kotak tersebut. Jadi setiap elemen yang kita buat di HTML, dia sebenarnya merupakan kotak yang dia mempunyai width dan height. Kemudian setiap tag di HTML memiliki nilai default untuk properti display. Jadi ada kalau kita tidak mengatur displaynya, maka dia mempunyai nilai default. Apakah nilai default tersebut? Nah, ini ada beberapa value dari CSS display. Ada 4, yaitu inline yang pertama, kemudian ada inline block, kemudian ada block, dan kemudian ada none. Jadi kalau nilai default dari sebuah elemen HTML yaitu inline. Oke, masuk berikutnya. Dari fungsi pengertiannya dulu inline. Inline yaitu elemen HTML yang ketika pembuatannya secara default tidak menambahkan baris baru. Kemudian ada lebar dan tinggi elemennya sesuai dengan konten yang ada. Berikutnya tidak dapat diatur tinggi dan lebar dari elemen inline. Jadi kalau kita membuat display sebuah tag HTML menjadi inline, maka kita tidak bisa mengatur tinggi dan lebarnya. Kemudian margin dan padding hanya akan mengubah secara horizontal. Oke, coba saya contohkan dulu misalkan.
Oke, misalkan saya buat file baru, saya save. Misalkan di sini saya beri nama file index.html. Nah, misalkan saya punya tag yang nilai defaultnya inline. Jadi contoh-contoh elemen inline yaitu ada di sini, ada B, strong, I, EM, A, span, sub, button, input, label, select, text area. Jadi ini contoh tag elemen HTML yang secara default dia adalah inline. Jadi misalkan saya buat A untuk membuat hyperlink A sama dengan saya kosongkan dulu, kemudian link 1 misalkan. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi muncul link 1, masih belum nampak perbedaannya. Kemudian ketika saya tambahkan href link 2 misalkan. Oke, saya refresh. Nah, dia akan ada di sampingnya. Jadi dia secara inline nilai default. Jadi otomatis inline dia lebar dan tingginya sesuai dengan konten. Jadi yang ada di sini. Lebar dan tinggi elemennya sesuai dengan konten yang ada. Elemen HTML yang ketika pembuatannya secara default tidak menambahkan baris baru. Jadi dia ketika dibuat elemen HTML-nya, dia akan menambahkan di samping, tidak menambahkan baris baru. Lebar dan tinggi elemennya sesuai dengan konten yang ada. Jadi kalau saya beri style misalkan, oke, misalkan stylenya A, untuk A, kemudian saya buat background color-nya misalkan light green misalkan. Oke, dan saya refresh. Nah, jadi dia lebar dan tingginya sesuai dengan konten. Jadi kalau kontennya diperbanyak, nah dia sesuai dengan konten. Selama ruangnya masih tersedia. Nanti kalau ruangnya ini sudah tidak tersedia, ya berarti dia otomatis baris ke bawah. Oke, itu untuk inline. Nah, kemudian kita tidak bisa mengatur tinggi dan lebar dari sebuah elemen inline. Misalkan saya beri width 30 pixel misalkan. Kemudian height 50 pixel. Katakanlah seperti ini. Ketika saya refresh, nah dia tetap. Jadi tidak akan bisa merubah panjang dan lebarnya dari elemen inline.
margin dan padding hanya akan mengubah secara horizontal. Jadi kalau saya tag di sini margin 20 pixel, nah dia akan berpengaruh secara horizontal saja. Jadi tidak berpengaruh ke secara vertikal. Oke, itu untuk inline. Terus bagaimana caranya kita mengatur tinggi dan lebar dari sebuah elemen HTML? Nah, lanjutannya ada di sini, yaitu inline block. Yang pertama, tidak ada elemen HTML yang mempunyai display default inline block. Jadi kalau tidak kita set property display-nya, berarti dia inline atau block. Tidak ada yang inline block. Kita harus mengubahnya secara manual. Kemudian sifat dasarnya sama dengan inline, ini sama dengan inline. Perbedaannya hanya inline block dapat diatur width dan height-nya. Jadi sekarang saya ganti tab E-nya itu, display-nya menjadi inline block. Oke, nanti saya hapus dulu. Nah, ini baru kita bisa mengatur lebar dan tingginya. Misalkan width-nya saya isi 100, height-nya saya isi 100. Oke, apa yang terjadi? Nah, baru kita bisa mengatur tinggi dan lebarnya. Itu untuk inline block. Berikutnya adalah block. Jadi kalau block, elemen HTML yang secara default akan menambahkan baris baru ketika dibuat. Jadi kalau dibuat elemennya itu, maka otomatis dia menambahkan baris baru. Jika tidak diatur lebarnya, maka akan memenuhi lebar browser parent-nya. Jadi dia akan memenuhi seluruh ruang dari browser kalau tidak mempunyai parent atau memenuhi ruang dari parent-nya. Dapat diatur lebar dan tingginya. Contohnya apa? Yang secara default adalah elemen blocknya itu H1 sampai H6, P, O, L, ordered list, unordered list, list, form, R, baris atau div. Oke, saya tambahkan. Misalkan saya punya div. Elemen default display. Kalau div itu defaultnya adalah block. Akan saya di sini div akan saya beri background color aqua misalkan. Nah, hasilnya seperti apa sekarang? Nah ini. Jadi kalau kita tidak mengatur tinggi dan lebarnya, maka dia akan memenuhi ruang dari browsernya di sini. Kalau kita rubah width misalkan 200 pixel, kemudian height-nya 200 pixel, kemudian akan merubah width dan ada dua buah elemen div. Jadi ketika diciptakan dia otomatis membentuk baris baru. Nah, dia tidak mengisi ruang yang di sampingnya, kalau tadi inline,
Nah, kalau blok dia akan membentuk garis baru, dia ada di bawahnya. Itu untuk display blok. Ini. Nah, kalau dia punya sebuah parent, misalkan ini kita tidak nge-set width dan height-nya. Kemudian saya punya div di sini. Oke, yang di sini kasih kelas karena kontainer misalkan. Kemudian yang di sini kelasnya div 1. Nah, kemudian saya ubah yang di sini kontainer punya width 500 pixel, kemudian height-nya 500 pixel juga. Oke, kita coba lihat. Kemudian saya buat untuk div 1 yang untuk, jadi kontainer ini parent-nya, kemudian yang div 1 ini child. Karena background color-nya light pink misalkan. Nah, ini ketika diceritakan dia memenuhi ruang, kalau yang tadi memenuhi seluruh dari browser. Nah, kalau di sini dia akan memenuhi ruang dari elemen-elemen parent-nya. Jadi sesuai dengan lebar parent-nya div yang ada di atasnya ini kontainer. Jadi kalau kontainernya saya isi 200 pixel sama 200 pixel. Nah, otomatis dia mengikuti. Jadi memenuhi seluruh dari parent-nya. Tergantung dia punya parent atau tidak. Oke, itu untuk elemen blok. Kemudian ada yang none. Jadi kalau kita set display-nya adalah none, display-nya none. Nah, dia otomatis hilang. Jadi dia benar-benar dihilangkan dari HTML. Jadi tag-nya memang benar-benar dihilangkan, tidak disembunyikan, memang hilang. Oke, berikutnya ada CSS box model. Jadi semua elemen web yang didefinisikan menggunakan CSS dianggap sebagai kotak yang mempunyai konsep box model. Box model itu seperti apa? Nah, ini. Jadi yang pertama ada konten, kemudian ada padding, kemudian ada border, kemudian ada margin. Jadi kalau kalian punya rumah itu dianggap isinya adalah konten. Kemudian jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya itu menggunakan margin, jarak yang paling luar, namanya dia di sini ada di paling luar. Jadi jarak antar rumah satu dengan rumah yang lainnya adalah margin. Kemudian
Kemudian kalau rumah kalian punya pagar, itu disebut sebagai border. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian barang-barang yang ada di rumah kalian itu mempunyai jarak dengan border, yaitu padding. Jadi padding itu jarak yang di dalam, kemudian margin jarak yang ada di luar. Kemudian border adalah pembatas dari sebuah elemen. Bentuknya seperti ini. Border adalah garis pembatas dari sebuah elemen. Margin adalah jarak antar elemen web, dapat dianalogikan seperti jarak antar rumah satu dengan yang lainnya. Padding adalah jarak antar elemen web dengan border. Dapat dianalogikan seperti jarak antara rumah dengan pagar. Itu tadi. Untuk mengetahuinya, ini coba saya hapus lagi. Oke, kemudian saya bikin div. Yang pertama saya kasih kelas min 1 misalkan. Kemudian yang berikutnya saya kasih min 2. Oke, kemudian baru saya buat stylenya. Misalkan ini background color, pink, kemudian width 200 pixel. Min 1. Kemudian berikutnya yang min 2. Yang pink. Nah, kalau kita set margin, jadi kalau margin jarak antara rumahnya, jadi jarak antara elemen web min 1 dengan min 2. Sorry, ini margin. Coba saya isi margin datum. Oke, di sini. Kalau saya isi margin datum. Nah, dia jarak datumnya yang terluar dengan yang hijau. Jadi kotak yang pink punya jarak 10 pixel dengan kotak yang hijau. Otomatis margin jarak yang di luar. Kemudian apa bedanya dengan padding? Oke, misalkan ini saya isi kotak 1 yang di sini kotak 2. Oke, min 1, kemudian saya isi padding 50 pixel. Nah, ini kalau tidak menggunakan padding, kontennya itu ada di sebelah kiri, kemudian ada di atas pojok. Nah, kalau kita padding 50
pixel, maka jarak antara konten dengan bordernya dia dari sini 50 pixel 50 pixel. Oke, itu untuk padding. Kemudian kalau border dan misalkan 1 pixel solid warnanya black misalkan. Nah, dia yang membatasi garis di elemen. Itu untuk border. Oke, kemudian kita masuk ke CSS position. Jadi ada position 4 value, ada static, relatif, absolute, dan fixed. Jadi ada 4 nilai itu dengan nilai default yaitu static. Jadi kalau kita tidak menggunakan position di sebuah elemen, maka dia nilai defaultnya adalah static. Oke, saya contohkan. Saya hapus. Oke, saya punya tab div. Katakanlah ini kelasnya box 1. Kemudian ada box 2. Kemudian ada box 3. Oke, ini kemudian saya buat untuk semua divnya dia punya width 200 pixel, kemudian height-nya 200 pixel. Nah, yang membedakan antara box 1, box 2, box 3 adalah kita bedakan dengan color atau warnanya. Box 1 background color yang tadi light pink atau light green. Oke. Kemudian yang box 2 background color-nya saya isi gold misalkan. Kemudian yang box 3 background color-nya violet. Oke, hasilnya seperti apa? Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang kotak pertama, green, kemudian ada gold, kemudian ada violet. Nah, kalau kita tidak mengatur posisinya, maka dia nilainya adalah static. Jadi kalau static dia tetap ada di tempat itu. Static. Sehingga kalau kita rubah, misalnya di sini properti top kita set 20 misalnya. Kemudian F-nya saya isi 20 juga. Yang terjadi, nah dia tidak akan berubah karena posisinya adalah statis. Nah, masuk di ini di yang tadi default posisinya adalah static. Jika menggunakan position selain static, jadi kan ini tadi ada 4 ya, static, relatif, absolute, sama fixed. Jika kita menggunakan position selain static, maka akan membuat elemen seolah-olah berada pada dimensi yang berbeda dari yang lain. Contohnya seperti apa? Jadi kalau di sini saya isi position yang box 2, saya isi dengan relatif. Kalau tadi statik, sekarang adalah relatif. Oke. Nah, ini sebenarnya
sama, sepertinya tidak berubah karena kita belum melakukan setting top dan left-nya. Jadi jarak dari atas ke bawah sama jarak antara kiri dan ke kanan itu belum kita set. Nah, bentuknya seperti ini sebenarnya. Saat kita menambahkan properti left, bottom, top, dan right, maka ruang dari elemen tersebut masih ada. Jadi karena kita belum ngeset nilainya tadi, nah sebenarnya kotak yang ungu itu dia ada di atas. Kotak yang gold kalau di sini ya, goldnya sebenarnya sudah ke atas. Jadi dia berbeda dimensi. Kalau dianalogikan, divisualisasikan, diilustrasikan bentuknya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari atas, sepertinya tidak ada perubahan. Tapi sebenarnya yang kita set relatif itu dia berada pada dimensi yang lain. Dia menjorok satu ke atas. Nah, kalau sudah kita set relatif, baru kita bisa menggunakan properti top, left, dan bottom. Kita sudah bisa menggerakkan posisi dari kotak yang kedua ini bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, dan bisa ke bawah. Contohnya ini sudah kita set relatif. Nah, dia bisa bergerak ke kiri. Sekarang kalau diberi nilai top 0 dan left 0, maka posisinya akan kembali seperti semula. Jadi kotak yang kita set relatif, dia relatif terhadap posisi semulanya. Jadi posisi semulanya di mana? Di sini kan. Ketika di awal dibuat. Jadi kalau topnya diisi 0 dan leftnya 0, maka dia kembali ke titik asalnya. Artinya dia relatif terhadap posisi semula. Kalau saya isi top 50 pixel. Nah, dia 50 dari sini ke kiri, kemudian 50 ke bawah, topnya. Nah, ini untuk position relatif. Jadi ruangnya ini masih ada. Ruang semulanya dia itu masih dianggap ada. Dia tidak menggeser elemen-elemen lain. Oke, itu untuk yang relatif. Nah, kemudian sekarang adalah absolute. Coba bentuknya kan seperti ini. Ini saya ganti dengan absolute. Nah, yang kotak ungu dia seolah-olah hilang. Padahal dia sebenarnya ada di bawah. Jadi kalau divisualisasikan, diilustrasikan bentuknya seperti ini. Mungkin dari ilustrasi ini bisa lebih paham. Artinya, ruang dari elemen yang kita buat, dia dianggap tidak ada. Bedanya dengan relatif tadi, kalau relatif ruangnya masih dianggap ada di sini. Nah, kalau yang absolut ruang absolut. Sekarang saya set property left-nya misalkan 100. Oke, saya set. Nah, dia bergerak ke kiri. Jadi jarak 100 pixel dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kalau saya set top 100 pixel juga. Atau 50 pixel. Bentuknya seperti apa? Nah, yang kalau menggunakan relatif, dia jaraknya turun ke bawah karena posisi awalnya di sini. Nah, ini kalau posisi topnya, kalau left-nya sudah aman tadi,
Nah, kalau topnya dia malah naik. Ini artinya dia relatif terhadap parent-nya. Jadi kalau tadi relatif terhadap posisi semulanya, kalau absolut dia relatif terhadap parent-nya. Parent-nya di sini apa? Nah, karena di sini div-nya kelas 2 ini dia tidak mempunyai parent, artinya parent yang awalnya adalah body atau browser window-nya itu. Sehingga kalau di sini top-nya saya isi 0, nah dia ada di atas. Kemudian lab-nya saya isi 0 juga. Nah, dia ada di paling kiri ya. Dia relatif terhadap browser atau window-nya. Itu untuk absolute. Posisi dari absolute. Nah, sekarang ketika dia punya parent, elemen akan bergerak relatif terhadap posisi parent selama elemen parentnya memiliki position non-static. Oke, saya rubah sekarang. Saya punya div kelasnya container yang akan membungkus semua kota yang ada di sini. Jadi box-box yang tadi diisi dibungkus dengan kontainer. Saya buat kontainernya sekarang. Kontainer. Kemudian buat bordernya misalkan 1 solid atau 2 ya. Solid green. Lihat. Ya, ini saya kembalikan lagi. Oke, atau ini saya kembalikan lagi di kanan. Kemudian saya bikin width misalkan pixel nya 500 pixel juga. Oke, ini contohnya. Kemudian misalkan saya buat marginnya auto supaya dia ada di tengah. Nah, dia ada di tengah ini. Nah, kemudian di box 2 posisinya adalah absolute. Oke, sama seperti tadi perlakuannya. Kemudian position left-nya saya isi dengan 150 pixel misalkan. Apa yang terjadi? Nah, ada dia di sini. Kenapa masalahnya? Atau saya set top-nya juga 50 pixel. Kalau saya set left-nya 0 pixel, kemudian top 0 pixel,
Nah, harusnya kan dia relatif terhadap parentnya di sini. Tapi dia tetap ada di pojok sini. Kenapa? Karena bentuk ilustrasinya seperti ini. Jadi dia akan keluar dari batas parentnya. Makanya di sini ada statement yaitu selama elemen parentnya memiliki position non-static. Kenapa? Ini karena parentnya si kontainernya ini belum menggunakan position non-static. Jadi karena belum kita set kontainernya. Ini sekarang kita set kontainernya, posisinya misalkan relatif. Sehingga dia naik satu dimensi kan, seperti yang konsep di awal tadi. Nah kalau sini sudah benar. Jadi dia ada di pojok dari parentnya. Istilahnya kontainernya ini kita naikkan dulu. Sehingga otak yang memiliki berikutnya itu position fix, elemen yang bergerak relatif terhadap posisi Windows. Ini mau nggak mau dia relatifnya terhadap posisi Windows atau browser. Misalkan box 2 sekarang posisinya saya ganti jadi fix. Oke, dari sini. Kemudian saya set topnya 0. Kemudian right 0. Nah, dia ada di sini. Jadi dia relatif terhadap window-nya. Jadi apapun dia tetap ada di relatif terhadap Windows-nya. Jadi top-nya 0, tidak punya jarak, kemudian right-nya batas jarak tidak punya. Nah, kemudian yang menariknya body-nya. Nah, dia punya itu kan 2000. Nah, bisa di scroll. Nah, ketika di scroll untuk posisi fixnya dia akan tetap di jendela Windows. Jadi dia tidak akan terpengaruh. Biasanya kalian butuhkan untuk membuat menu ya atau navigasi bar yang di atas itu. Misalkan height-nya saya isi dengan 50 pixel. Kemudian width-nya 100%. Nah ini ketika di slide, nah dia tidak akan berubah. Oke, selesai. Mungkin itu materi dari CSS lanjutan tentang layouting dan box model. Silakan kalau ada yang belum dimengerti atau kurang dimengerti, silakan ditanyakan di e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.